Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in amri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri Candisari 2, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Candisari 2. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat ahlan syarabahum. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selamanya kita nantikan di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas, yaitu melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita hari ini belajar bersama, berkolaborasi, saling menghormati dan mendukung demi mewujudkan disiplin positif minimal di sekolah yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya menyebarkan apa yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu mempelajari modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan siang ini adalah penyebaran pemahaman modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Apa saudara yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menghargai bahwa setiap anak itu berbeda. Satu anak dengan anak yang lain itu tidaklah
sama, sehingga setiap individu, setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini yang didengung-dengungkan adalah karakter yang bagaimana yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan budaya positif itu, disiplin positif itu? Dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya dikaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena kita memang dipaksa untuk mematuhi peraturan itu. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang timbul dari dalam dirinya, motivasi intrinsik, bukan karena ada Pak Guru, bukan karena ada Bu Guru sehingga anak itu bersikap disiplin. Maka disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Jadi anak bersikap disiplin bukan karena nanti kalau kamu melanggar Pak Guru hukum mengitari halaman 5 kali, tidak seperti itu. Tetapi dia sadar bahwa disiplin itu adalah kebutuhan akan dirinya. Maka secara umum kebutuhan dasar manusia itu berdasarkan modul yang saya pelajari itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Kita makan setiap hari, kita minum supaya kita dapat bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak pun sama seperti itu. Maka ketika anak kurang kasih sayang di rumah, di sekolah akan mencari perhatian dengan melakukan sesuatu yang di luar kendali, karena dia mencari perhatian supaya diperhatikan, supaya mendapat kasih sayang entah itu dari temannya atau dari gurunya. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Sering kita melihat murid-murid kita ingin berkuasa, ingin menang sendiri di kelas, yang lain diancam, yang lain adalah lemah, merasa dirinya paling kuat. Yang keempat, anak itu butuh kebebasan. Maka ketika ada pelajaran SPDP menggambar bebas, pasti anak-anak suka sekali. Tetapi yang digambar ya itu saja, karena dia memang menyukai gambar itu. Kemudian kesenangan, pembelajaran yang menyenangkan, itu yang diharapkan pada implementasi kurikulum merdeka yang berpihak pada murid. Anak merasa senang sehingga motivasinya akan timbul dan tinggi. Lalu apa yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Setiap hari Senin anak memakai atribut lengkap, bukan karena timbul dari dirinya, tetapi karena nanti takut dihukum berdiri di sebelah barat. Kalau masih ada rasa takut, berarti motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar dirinya.
Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Hal ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dia ingin dipuji. Kalau nanti kalau saya hari ini mengerjakan PR atau mengumpulkan tugas tepat waktu, pasti saya akan dipuji oleh Pak Guru dan Bu Guru. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, karena sadar menyadari bahwa ketika saya mengerjakan PR berarti memang saya butuh, saya memang harus mengerjakan itu karena kebutuhan saya. Ketika upacara pun memakai berbuka karena memang butuh, tanpa memakai topi nanti juga akan kepanasan. Konsep di sini dengan identitas gagal ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan ketika kita sebagai guru memberikan hukuman. Yang pertama tentu saja bagi anak itu menyakitkan. Misalnya dihukum, dicewek, atau mengelilingi lapangan. Pasti akan timbul rasa sakit pada diri anak, tidak nyaman karena ketika mengelilingi lapangan ditonton oleh anak-anak yang lain, murid akan merasa takut. Kalau nanti saya tidak mengerjakan lagi pasti dihukum oleh Pak Guru. Kalau kemarin 5 kali, mungkin nanti 6 kali dan seterusnya. Hukuman juga sifatnya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Dia akan berlaku tidak jujur supaya tidak mendapatkan hukuman. Murid juga akan menjadi rendah diri, bukan rendah hati. Jadi akan menjadi minder. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif. Misalnya ketika kita memberi tanda bintang kepada anak yang telah menyelesaikan tugas pertama, itu nanti tidak efektif karena dia akan merasa puas cukup di situ saja. Merusak hubungan dengan temannya. Ketika yang satu diberi bintang, yang satu tidak, nanti akan timbul rasa iri pada diri teman yang tidak mendapatkan bintang. Mematikan kreativitas. Ketika anak sudah mencapai pada titik tertentu, kemudian kita memberikan penghargaan, lalu dia akan merasa puas. Ternyata saya sudah paling pintar satu kelas ini. Berarti sudah cukup, saya tidak perlu meningkatkan kemampuan saya lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, dengan kurikulum yang baru ini. Bahkan ketika kita masih menggunakan kurikulum 2013 sudah tidak ada ranking lagi. Yang tahu Bapak Ibu Guru. Karena ketika ada ranking 1, 2, 3 sampai 20 misalnya, nanti anak yang ranking 20 akan merasa berkecil hati dan bukan bertambah semangat, tetapi malah tambah jatuh mentalnya. Kemudian juga merampas hak menghargai dirinya, karena dengan memperoleh penghargaan berarti dia telah dihargai dengan sesuatu atau barang. Lalu yang baik itu yang seperti apa? Ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ada konsekuensi dari diri anak, ada janji yang keluar dari diri anak. Kemudian diberi stimulus, diberi rangsangan, kemudian anak akan meresponnya. Murid akan menghargai peraturan, akan tetapi akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya adalah restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia perbuat harus dia
bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat tadi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti akan ada contohnya. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi itu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, kemudian kita ajak diskusi, kemudian kita berdiskusi, kemudian mencari jalan keluar bagaimana anak itu kembali untuk konsekuensi dengan apa yang dia perbuat, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi nanti kita bukan memaksa anak, tetapi kita menawarkan solusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter. Jadi karakter yang akan kita bentuk, yaitu karakter bertanggung jawab, salah satunya, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya ada kasus seperti ini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita menerapkan hukuman, maka guru menghukum murid tersebut, misalnya hormat bendera selama 10 menit. Apa yang terjadi? Murid akan takut. Yang timbul dalam diri mereka adalah rasa takut, bukan kesadaran, tetapi lebih kepada rasa takut. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di depan kelas. Itu sering kita lakukan. Atau dikerjakan misalnya PR yang harusnya 10 soal, 10 nomor, karena dia tidak mengerjakan, kita hukum sebanyak 3 kali. Berarti mengerjakan 30, malah tambah berat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena guru bersikap tegas, maka siswa menghormati peraturan yang dibuat oleh guru. Tetapi yang berbeda ketika kita menerapkan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya datang terlambat, bukan langsung bingung, tapi kita tanya, kenapa kok datang terlambat? Oh, ternyata malamnya membantu ibunya memasak, karena ibunya ketika pagi berjualan di pasar sehingga tidurnya kemalaman. Jadi kita tahu alasannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika sudah kita tanya alasan dia terlambat, kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelasnya. Setelah ini apa yang harus dia lakukan? Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Kelima-limanya ini ada di dalam sekolah, yaitu penghukum. Mungkin saya, Bapak Ibu pernah melakukan ini ketika anak melakukan kesalahan, kita menghukum mereka. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Sudah salah, kemudian kita pojokkan, terus akhirnya anak akan merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Ketika kita menganggap murid itu adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau, sedangkan yang paling baik itu adalah manajer. Nanti kita akan lihat pengertiannya. Sebagai penghukum misalnya, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Sering kita lakukan.
Yang tidak memakai topi silakan berdiri menghadap ke timur. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 anak. Itu kita berarti bersikap sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa dengan kamu. Anak diberi kalimat seperti itu, nanti anak juga akan merasa, oh, ternyata saya salah, ternyata saya melakukan kesalahan dan Pak Guru kecewa terhadap saya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan salah ya. Berarti kita berkomunikasi sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau sebagai pemantau itu kalimat yang sering kita ucapkan seperti ini: kamu sudah melanggar peraturan, lalu apa konsekuensinya? Kita bertanya kepada murid kita, sudah salah, kemudian hukuman untuk dirinya, konsekuensinya itu apa? Itu kalau kita sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kita bertanya kepada anak, konsekuensinya seperti apa, kemudian bagaimana dia memperbaiki dirinya supaya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Oh, bukan peraturan kelas yang sering kita sebutkan tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah, ini ada 2 kalimat tanya pemantik. Coba Bapak Ibu, Bapak dan Ibu saudara, mengapa kita harus memakai helm ketika kita mengendarai motor? Supaya apa? Supaya selamat. Baik, kemudian kenapa ketika ada corona kita harus menggunakan masker, bahkan kita harus mencuci tangan setiap waktu. Selesai berkegiatan kita cuci tangan, masuk rumah cuci tangan. Supaya apa? Supaya sehat. Jadi tadi ada selamat dan sehat. Berarti di dalam dirinya ada keyakinan. Oh, ketika kita melakukan itu, berarti kita yakin akan selamat, kita yakin akan menjadi sehat. Maka disebut keyakinan kelas. Lalu bagaimana membentuk keyakinan kelas itu? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak terlalu panjang-panjang. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Kemudian yang terakhir adalah semua warga atau murid kita diajak untuk membuat, contohnya seperti ini. Misalnya untuk menumbuhkan sikap mandiri. Kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kita punya nilai mandiri dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi masalah. Karena kita yakin bahwa masalah itu pasti dapat diselesaikan. Kemudian untuk menumbuhkan bernalar kritis, misalnya, kami meyakini bahwa pentingnya berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita mengambil keputusan tidak boleh terburu-buru, harus dipikirkan, ditimbang baik buruknya, tidak langsung memutuskan. Misalnya lagi untuk berkebinekaan global, kami meyakini bahwa pentingnya berkebinekaan global ditunjukkan dengan sopan, santun, dan saling menghargai antar sesama teman, dengan Bapak Ibu guru. Maka nanti akan tumbuh dalam diri anak salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Misalnya lagi bergotong royong, kami meyakini bahwa pentingnya gotong royong ditunjukkan dengan belajar kelompok dan pembiasaan Jumat bersih. Ketika habis senam kita melakukan Jumat bersih, berarti kita menumbuhkan sikap gotong royong kepada anak. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah ketika
seorang anak itu melakukan kesalahan, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kemudian anak akan memaparkan alasannya. Kita tidak akan memarahi, tapi kita akan menstabilkan identitas. Tidak apa-apa, kemarin temanmu juga ada yang tidak mengerjakan PR. Artinya bukan kamu saja yang tidak mengerjakan PR. Ini adalah hal baru bagi kita. Jadi sudah salah bukan dimarahi, tapi kita stabilkan identitasnya. Oh, ternyata yang salah bukan saya saja. Dia tidak akan langsung terpuruk. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Semua pelaku mempunyai alasan. Coba sekarang Pak Guru mau tanya, kenapa kamu kok datang terlambat? Pasti tak ada alasannya. Kemudian anak-anak bercerita, dia akan mulai terbuka. Oh, tadi saya kebanyakan Pak. Jadi ban sepeda saya tadi kena paku di jalan sehingga saya harus menuntunnya sampai sekolah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kejadian ini apa yang akan kamu lakukan? Oh, berarti besok saya akan berangkat lebih pagi lagi Pak, supaya tidak datang terlambat. Seperti itu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak tidak mengerjakan PR dan mengerjakan di kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kedua, yaitu ketika anak tidak memakai atribut lengkap. Tidak memakai topi ketika anak belajar.
penerapan segitiga resolusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan kita. Bapak dan Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Salam